gitu ya. Gua kalau ada masalah, orang kan ada sih orang yang punya masalah diem menyendiri di kamar, nggak megang handphone, nggak megang apa. Enggak, gua nggak bisa. Gua harus punya temen ngobrol. Gue seneng aja kalau gue jadi pusat itu gue seneng. Jadi pusat perhatian gitu seneng kayak. Gue kayak ya udah gue tampil gitu. Lebih tepatnya nggak suka keramaian. Lebih lebih tenang. Emang bang kalau di keramaian gitu? Introvert cenderung cepat habis energi kalau di keramaian. Lu ada jaim-jaimnya nggak sih? Enggak, gue enggak. Tapi lu pernah bete nggak sih? Gimana? Misalnya lagi kumpul nih ya, lu baru datang, teman-teman lu lagi asik nih ngebahas apa, lu datang tapi lu didiemin aja, lu bete nggak? Selamat sore pemirsa Kupas TV Lampung, ketemu lagi di program Kupas Podcast bersama saya Reni Agustina, dan pada sore hari ini kita akan membahas tema yaitu extrovert versus introvert. Nah, kira-kira teman-teman di rumah udah pada tahu belum sih? Extrovert tuh apa, introvert apa? Ya kan? Jangan sampai kayaknya belum tahu tapi sudah mendefinisikan gitu. Oh, ini tuh seperti ini. Nah, dan pada sore hari ini saya sudah kedatangan tamu ya, narasumber yang luar biasa. Boleh dong tepuk tangan ya Allah. Pastinya buat teman-teman di rumah ini udah gak asing banget ya, karena mereka berdua ini sudah melalang buana di jagat hiburan Kupas TV Lampung. Amin. Jagat hiburan ya. Iya, jagat hiburan. Oke, langsung aja. Yang pertama itu seorang pria yang konon katanya itu kalau di temanya itu beliau ini seorang introvert. Iya. Iya, langsung aja kita kenalan. Tapi yang udah tahu namanya diam aja ya. Yang belum tahu langsung aja kita kenalan. Langsung aja kita sapa Bang Tampan Fernando. Hai, Mbak Reni. Apa kabar Bang Tampan? Kabar baik, Mbak. Thank you. Gimana sore hari ini? Lancar. Lancar ya. Budget aman? Aman. Dan satunya itu saya memanggilnya Mita. Kalau nama panjangnya itu saya kurang tahu juga sih, agak ribet ya. Langsung aja ya kita sapa. Ini itu ada namanya Mbak Mita. Halo. Boleh perkenalkan diri katanya? Nama saya Riana Mita. Oh, Riana Mita. Iya, Oke, Riana Mita ini katanya ini perwakilan ya. Katanya saya juga nggak tahu tuh beliau ini seorang extrovert. Ya, Benar. bisa dibilang seperti itu. Nah, ini kan kok kalian bisa sih mengatakan diri kalian kayak Bang Tampan, aku ini introvert. Mita, aku ini extrovert. Itu taunya dari mana sih? Definisinya sendiri seperti apa sih? Kok bisa dibilang seperti itu? Bang Tampan coba gimana? Siapa? Sud dulu nih. Sujudan boleh. Gunting batu kertas. Enggak lu. Gimana Bang? Kalau misalkan dibilang kenapa gua tahu gua introvert, sebenarnya gua setelah menyesuaikan sama beberapa definisi yang gua tahu sih. Oke. Yang gua ketahuin, apalagi waktu kuliah kan itu dipelajarin juga di mata kuliah komunikasi. Akhirnya di situ malah gue merasa tercerahkan. Yang dulu gue nggak tahu apa itu extrovert introvert, setelah gitu gue pelajari, gue berada di posisi ini ternyata gitu. Oke. Dan gue perbandingin lagi misalkan dengan definisi extrovert yang memang pas gue telusuri emang berbeda banget sama kepribadian gue. Kebalikannya sama Mita. Oke. Iya, semua definisinya extrovert itu nggak sesuai sama gue, sama kepribadian gue. Jadi gue pernah juga ngikutin tes yang pernah dibikinin sama siapa sih? Raditya Dika. Gue ngikutin tuh. Ikut tes. Oke. Enggak, dia membuat beberapa tes bahwa yang menyatakan ini benar-benar introvert atau enggak, dan gue ngikutin tuh. Oh, question gitu ya. Iya, dan ternyata hampir ya 80-90% gue Mengarah ke introvert mengarah itu. ke situ, gitu. Karena Radit juga kan Introvert. Introvert. Ya, Oke. gitu. Tapi jadi bukannya misalkan gue melabelin diri sendiri pada tapi mengikuti menurut nilai itu ya, Iya. menurut itu jadi iya dik gitu sesuai banget ya Iya. dengan kepribadian gitu. Tapi gue juga sering ngeliat Bang Tampan nih ya, kalau di kantor tuh ya sering menyendiri gitu. Atau misalkan ada acara kantor di luar gitu. Saat acara kita lagi rame-ramenya nih, tiba-tiba dia selalu ngilang, ya nggak sih? Iya. Lebih memilih sendiri dalam keramaian gitu ya. Gue kayak Bang Tampan Lebih mana tepatnya nggak suka keramaian. Lebih Lo oke, nggak sih, Bang? lebih tenang. Emang Bang kalau di keramaian gitu Introvert cenderung cepat habis energi kalau di keramaian. habis energi tuh maksudnya? Maksudnya cepat capek ngelihat keramaian. Jadi dia lebih suka misalkan ya di rumah aja dengan komunitas yang kecil tapi akrab gitu. Tapi kalau udah ngelihat keramaian, biasanya bakal cepet capek gitu, capek aja gitu. Capek tuh Capeknya capek pikiran ya? Apa capek pikiran Iya. atau capek badan sih? Capek pikiran, capek mental. Badan Oke, enggak. badan enggak ya, tapi kayaknya tuh gitu ya, Iya. kayak gimana gitu. Iya.
ribet gitu ngelihatnya ya. Ah. Tapi sebenarnya introvert tuh karena gue ngeliat ada beberapa temen yang emang sikatnya introvert, tapi sebenarnya ada dia tuh senang show up juga gitu. Sebenarnya introvert tuh senang show up gak sih? So up gimana nih? Show upnya tuh kayak kadang-kadang dia tuh kayak suka mempublish dirinya, tapi kadang-kadang enggak gitu. Jadi lebih ke mana sih Kalau sebenarnya? mempublish diri menurut gua nggak ada Hubungan batasan ya? antara extrovert, introvert Oh, ataupun oke. ambivert ya, karena itu kan lebih kepada aktualisasi diri. Maksud gua introvert itu bukan antisosial gitu. Jadi di sini gue mewakili kaum introvert. Oke, ya. Halo yang sekaum denganku. Jadi Ya sejenis gitu. Jadi Gimana? introvert itu bukan sebuah kelainan, bukan sebuah penyakit jiwa dan bukan sebuah kutukan, tapi itu memang Ngeri sebuah banget. kepribadian. Iya, enggak, karena apa? Ada, gue punya teman juga dulu yang introvertnya mungkin Parah. kadarnya lebih parah dari gue. Oke. Jadi dia sering kayak semacam mengutukin dirinya, aduh aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergaul, nggak punya banyak teman gitu. Oh itu parah banget itu mah kayaknya. Padahal menurut gua pasti setiap kepribadian itu punya kelebihan masing-masing. Benar, kan. Extrovert kelebihan. juga pasti. Pasti. Gitu. Cuman biasanya kalau dari beberapa artikel yang sering gua baca, biasanya memang ekstrovert itu lebih sering tampil dan lebih sering kadar gitu. untuk peluang untuk suksesnya lebih gede karena dia membuka diri kemana-mana gitu. Bener, karena tahu Tapi gua. bukan berarti introvert orang gagal semua, enggak. Iya. Karena setahu gue sih cara garis besar ya dulu sebelum ini ya introvert tuh orang yang nggak suka mempublish, orang yang suka menyendiri gitu. Extrovert lebih kayak senangnya show up, lebih senangnya tempat keramaian gitu kan. Nah, tadi kan introvert tuh udah lumayan banyak nih, sekarang extrovert nih Mit. Lo kok Kita bisa nih. tahu sih kalau lu tuh extrovert Mit? Iya, Tapi taunya gue dari mana? nyambung dari Bang Tampan dulu ya Bang. Kayaknya orang-orang ini salah persepsi juga kebanyakan. Kayak Tentang? nganggap introvert. Oh, masih Ya masih kan? tentang gua nih. Oh masih. Maksudnya Oh, kayak- dia masih Ya, kayaknya belum enggak, puas maksudnya gitu. Introvert itu introvert ya Iya, introvert. Introvert itu orang-orang yang itu kayak menyendiri banget, kayak nggak ada Iya. teman. Padahal kan enggak juga gitu ya nggak sih? Enggak Cuman selama ada seperti itu. ada kalanya mereka seperti itu atau kebanyakan mereka seperti itu. Gimana ya menjelaskannya? Maksud gua introvert itu cenderung dia lebih nyaman berada di komunitas yang kecil tapi solid. Contohnya nih, gua punya tim di Kupas Tuntas 4 Wow. orang. Karena di komunitas itu kecil dan kita kompak, itu solid tuh. Dan gua nyaman di orang-orang yang cuman jumlah-jumlah segitu. Kalau misalkan udah sampai ratusan apalagi ribuan, pasti nggak nyaman karena kayak ngerasa langsung capek banget. Tapi ada catatannya juga yang pengen gue sampein. Nggak selamanya juga, mungkin yang lebih pahamnya mungkin psikolog ya. Oke, karena kan dia emang ada ilmunya. Ya, tapi yang dari yang gue alamin, ada kalanya juga gue menikmati suasana keramaian. Iya. Dalam hal ini misalkan gue kan dulu mantan anak band nih sekarang udah pensiun. Iya, Semua iya, bisa. Oh, iya. Iya. Jadi maksud gue gini, Iya. waktu gue manggung, gue nggak terbeban dengan Penonton, ramainya orang itu. ramainya Waduh, penonton, rame ya. banget. Enggak, karena Lo gue di menikmati? situ. Gue menikmati karena gue lagi nunjukin skill gue di situ gitu. Tapi lo lebih kebanyakan lebih suka dengan circle kecil dan itu aja gitu. Enggak Sendiri. itu juga. Maksudnya gue nggak apa-apa membuka diri dengan lingkungan baru, tapi proses untuk beradaptasinya pasti jauh lebih lama ketimbang extrovert. Contohnya gini nih, gue baru kenal satu orang. Mungkin bisa sampai 2 minggu sampai sebulan atau bahkan lebih Untuk beradaptasi gitu baru ya. deket dan mulai ngobrol yang lebih dalam gitu. Mungkin minta ketemu tadi pagi, setengah jam nanti malam udah gosip, lu tahu nggak itu Iya, kemarin benar-benar. parah Udah banget." dia bisa curhat. Iya, Udah bisa parah lu curhat itu. ya. Selingkuh biar lu tahu parah udah mulai. Jangan kan sampai malam, Iya. setengah jam udah bisa itu. Iya, maksud gue itu Nggak secepat itu juga Enggak, ya. Say. Ya kali. Iya, makanya pasti dapat dipastikan memang ekstrovert itu punya pergaulan lebih luas dan oke. ada di mana-mana gitu. Bener nggak sih? Gue mau Nah, nanya lu nih. nah, Masa gua terus nih? Iya, Mit, gimana tadi kan? Lu, Mit? Ya, tadi kan extrovert. gua nanya sedikit tentang Bang. Nah, kalau yang gua rasain sendiri gitu, gua tuh malah nggak ngerti kalau sebenarnya gua tuh extrovert. Gua tuh nggak paham. Nggak tahu ya. Gua tuh nggak tahu gitu. Terus lu kok mendefinisikan diri dengan Nah, itu kan gua tahu extrovert, ambivert gitu, apa sih? Introvert. Kayak gitu dari sosial media dan beberapa tahun ini gitu kayak di sosial media kan ada tuh selebgram yang ngomong gue nih introvert, gue tuh extrovert gitu. Iya. Radit juga gue ngikutin Radit Iya. kalau dia ini kayak gitu. Terus
Gue juga nggak sadar kalau gue ekstrovert, tapi sekeliling gue, orang-orang di sekeliling gue bilang ke gue, lu tuh tipe yang ekstrovert gitu. Karena karena kenapa? Yaitu gue lebih suka keramaian, gue suka banget nonton konser, gue suka banget banyak teman. Misalkan nih, gue temenan sama Bang Tampan. Bang Taman punya teman Mbak Reni. Nah, Mbak Reni ini bisa jadi sahabat gua. Dalam hitungan jam, menit, detik. Sekali ketemu nih, misalkan gua tuh kalau kita nih misalkan nongkrong, gua nongkrong nih sama lu ngopi gitu. Lu sama dia. Ya udah, nongkrong selanjutnya gua bisa nggak sama lu, gua bisa langsung sama dia. Ya kayak gitu sih, gue lebih suka keramaian. Jadi lebih humble gitu ya. Gua kalau ada masalah, orang kan ada sih orang yang punya masalah diem menyendiri di kamar, nggak megang handphone, nggak megang apa. Enggak, gue nggak bisa. Gue harus punya teman ngobrol. Kalau ada masalah lu ada tempat berbagi gitu ya, nggak bisa dipendam sendiri gitu ya. Iya, gue jadi harus ngobrol. Kalau gue nggak ngobrol, nyesek gitu ya. Uring-uringan nggak? Iya, kayak apaan sih? Gua ngobrol sama tembok bisa juga nggak? Nggak bisa dong, dia kan kacau. Enggak ada, pernah nggak sih dengar kesel gitu ya di kamar sendirian gitu ya? Karena mungkin tipe kaumnya ekstrovert gitu ya. Jadi dia ngomong sendiri gitu, ya padahal dia keluar gitu. Kebalik. Justru biasanya itu dilakukan sama introvert, ngobrol sama diri sendiri. Kan jadi dia ngomong sendiri gitu. Ngomong ke diri sendiri. Jadi sering ya kebanyakan kayak di kamar gitu, terus tiba-tiba kayak dia tuh ngomong apa sendiri gitu ya. Itu sebenarnya tuh ngomong sama diri sendiri ya. Ngomong bukan sama diri ngomong sendiri. Sama kembang gitu ya. Kembang, tahu nggak sih gua? Enggak. Itu nggak sih halu gitu. Skizo itu. Makanya bedanya tadi di situ. Kalau Mita harus buru-buru nyari teman buat curhat, ngeluapin semua kekesalan dia atau marah atau lagi cemburu atau lagi apa gitu kan, untuk sahabat yang dia percaya gitu. Introvert nggak ketemu siapa-siapa, ya fine aja gitu. Kalau gue setelah gue ngedengerin Bang Tampan gitu ya, setelah ngedengerin Mita, gue kayaknya berada di tengah-tengah deh. Ambivert. Ambivert. Kalau di tengah-tengah, kadang-kadang lo suka sendiri, iya. Gue kadang-kadang tuh butuh waktu untuk gue sendiri gitu. Walaupun temen-temen gue ngajakin gue sampai kayak pernah nih ya ke berapa hari yang lalu gitu ya. Gue lagi pengen sendiri nih. Itu temen-temen gue ngajakin keluar gitu ya, bukber sampai di orang tuh gue bayarin. Gitu, gue bayarin, ayo keluar, gue jemput. Nanti habis itu kita shopping. Gue tetep nggak mau. Enggak, gue pengen sendiri di rumah gitu kan. Alasannya? Ya nggak apa-apa, gue pengen sendiri gitu. Cuman tapi gue seneng keramaian, kayak lo bilang nonton konser, gue suka nonton konser. Ambivert. Gitu kan. Ambivert. Berarti mbaknya berada di posisi netral ya. Karena kalau lu ekstrovert, gue pernah ada di posisi sehari nggak di rumah, gue stres gitu, kayak pening. Sehari nggak di rumah? Sehari di rumah gue kayak pening gitu. Mungkin yang lo rasain itu Bang, saat lo ada di keramaian, pening kayak. Kebalikannya justru ya. Kebalikannya, gue nyaman banget di kamar seharian. Nah, gue justru butuh 2 hari, sehari main, sehari di kamar. Gue pernah ya seminggu full itu bener-bener gak ada di rumah. Gue tuh punya jadwal hari ini main sama si A, si B, apalagi dulu kuliah belum ada tanggungan kan, belum kerja gitu. Jadi seminggu full sampai gue diceplosin sama bapak gue, ngomong, "Iya Mita, kalau di rumah mah sehari aja bisa meriang." Digituin gue sama. Berarti orang tua tahu persis ya. Tahu banget. Lu itu memang di posisi yang seperti itu dan mereka nggak mengekang kan. Tahu Kan ada orang tua misalkan yang nggak tahu, dikirain ini anak kok ini tukang banget kelayapan sih. Kelayapan, keluyuran nggak jelas. Apalagi gitu kan. cewek gitu kan. Cewek. Nah itu gue agak risih juga tuh, karena gue seneng kan, seneng nongkrong, seneng yang ngumpul sama teman, kadang sampai ya agak malam gitu. Terus bukan dari tetangga sih, malah dari temen-temen gitu, kayak ya elah, entah sarkas atau gimana ya, pasti ngomongnya, ya elah lu mah keren nongkrong sampai malam, enak lu mah nongkrong sampai keren. Apaan sih? Nggak gitu konsepnya. Maksud gue keluar karena gue menikmati, itu kesenangan gue gitu, bukan karena gue nakal, karena gue pengen apa, enggak gitu, karena itu senengnya gue. Tapi gitu. toh maksudnya keluar juga positif ya. Wajar juga, masih dan gue batas izin wajar juga sama orang tua, gue kesini sama si A, gue kesini sama si B. Dia mentang-mentang betah di luar gitu sampai nggak pulang gitu, pulang itu subuh gitu kan, ya kan, sampai lupa gitu kan, 3 malam nggak pulang gitu, kemana nih Mita gitu. Bahaya say. Pulang bawa calon menantu buat bapak dan ibu. Masih mending calon menantu doang. Kan bertiga,
Kalau bertiga itu yang bahaya ya. Gawat ngomong sama orang dewasa ini mah. Seru banget ya, padahal ini baru kita ngebahas tentang baru extrovert introvert belum dan lain-lain ya. Itu Iya. udah seru banget. Jadi Tapi gue mau Kenapa? nanya dulu deh Mbak, lu kan tadi ngerasanya ambivert ya? ya gue Iya. malah nggak tahu kalau justru gue tuh ambil taunya barusan ini. Kita mau ngasih pencerahan berarti. Nah, saat banget. kan lu bisa di dalam nih kayak diajak temen lu nggak mau, Enggak. tapi ada saatnya lu juga nonton konser apa segala Iya, macem gitu. senang. Seharian sama teman-teman gue. Ada ngerasa lelahnya nggak sih? Kalau kami kan gua ngerasa di rumah aja kadang bete. Kalau Bang Tampan enggak gitu kan? Justru kata Kebalikannya. gue tadi, gue butuh 2 hari kalau libur tuh. Sehari gue butuh untuk main seharian sampai malam. Sehari gue butuh di rumah seharian. Iya. Gitu gue. Jadi gue tuh Biar nggak bisa. balance ya. Biar balance. Jadi tuh gue tuh nggak bisa yang harus full seharian. Gue tuh harus ada waktu untuk me time untuk sendiri di rumah. Gitu. Jadi seharian tuh di rumah tuh gue bisa betah seharian sampai malam gitu kan. Dan seharian main pun gue bisa betah gitu loh. Tergantung moodi gue gitu. Moodi gue tuh gue pengen di rumah atau di luar gitu. Jadi kalau misalnya di kamar seharian kayak Bang Tapan hoki gitu ya, seneng gitu ya, happy, seneng gue ngerasain, gue seneng seharian di rumah. Dan lu ngerasain nongkrong sampai malam di rumah, gue juga sama ngerasain gitu. Enakan dia nggak sih Bang? Dia nggak sih Iya, daripada jadi iya. kita? Iya dia enakan. fleksibel. Fleksibel bisa Iya, menyesuaikan. bisa. Gue dengan kalau bilang kayak humble apa segala ketemu orang gitu, dan gue pun bisa ngelakuin itu gitu loh. Contohnya apalagi dengan job desk gue sekarang, ya pekerjaan gue sekarang, gue harus bisa, kalau bisa dalam waktu hitungan menit, gue harus bisa akrab sama dia, gue harus bisa tahu karakter orangnya seperti Iya, apa gitu, biar untuk bisa ngimbangin speakingnya seperti apa gitu Iya. kan, Tapi cara komunikasi seperti bisa apa berubah gitu. nggak sih Bang ekstrovert introvert itu? Bisa kan lu tiba-tiba nih jadi ekstrovert gitu, bisa nggak sih? Kalau yang gue tahu sih dan yang pernah gue baca, berubah ke ekstro enggak, tapi berubah ke ambivert bisa. Ambivert. Iya. Gue pernah sampai berada di fase itu. Ambivert. Iya. Kok lo bisa ke fase itu tuh? Gimana? Waktu itu jadi ceritanya gini. Gimana Bang? Dulu kan gua kan jurnalis nih, pindah-pindah Lokasi. des liputan. Misalkan di des liputan awalnya misalkan di olahraga, orangnya nggak banyak, temannya itu aja. Terus pindah ke des pendidikan, wartawan di situ juga nggak begitu banyak. Maksudnya nggak Oke. banyak media yang menempatkan wartawannya meliput di isu-isu itu. Tapi gue pernah ditempatkan di Pemkot, itu kan semua Wartawan ada di wartawan dari berbagai media kan wajib ngepost di situ Iya, kan. lebih ramai lah ya. Dan waktu gue gabung di situ, gue kayak merasa menemukan satu komunitas yang memang benar-benar bikin gue nyaman. Padahal jumlahnya banyak, bisa sekitar 30-an 40-an lebih. Oke. Jadi gue pernah berada di fase gue udah mulai nyaman nih, teman banyak, terus Oke. agak mereka main kemana gue ikut, terus kegiatan-kegiatan mereka gue selalu dilibatkan gitu. Sempat berada udah mulai nyaman di situ gitu. Tapi ternyata nggak bertahan lama. Apa yang buat lo nggak bertahan lama? Sedangkan lo di situ kan udah agak nyaman. Banyak hal sih. Yang pertama itu waktu itu gue dipindah lagi ke pos baru, oke. otomatis kan nyari komunitas baru. Padahal masalahnya kan si introvert ini masalahnya itu selalu melulu di adaptasi. Benar. Di awal ya. Iya, di awalnya itu pasti susah banget beradaptasi dengan lingkungan baru. Walau setelah udah nyaman ya udah bisa gitu, nggak bakal jadi ada masalah lagi. Terus waktu itu apalagi ya? Lupa sih kendalanya waktu itu. Intinya udah mulai nggak sering gabung di komunitas itu, akhirnya Balik lagi lah balik ke lagi. asalnya, Jadi basicnya. kegiatannya cuman kegiatan rutin doang gitu. Oke, jadi sebenarnya setelah gua iniin lingkungan ya Bang, ya ternyata lingkungan tuh mempengaruhi juga ya. Iya, cuman maksud gue gini, kayak kemarin misalkan gue bilang gue sempat hampir Jadi berada di ambivert. masa ambivert, itu karena lingkungannya mendukung. Iya, karena lingkungannya Mendukung. Bisa jadi misalkan gue ketemu di satu komunitas yang jumlahnya banyak tapi gue nggak nyaman, pasti teman gue cuman kehitung berapa orang gitu. Oke. Tapi mm-mm. kalau kan lo tadi di pekerjaan ya Bang ya. Kalau di keluarga nih, misalkan kumpul acara keluarga, arisan atau mungkin apa hari Hajatan. raya gitu, hajatan. Lu gimana Bang? Lu se-introvert itu juga atau enggak? Kami itu ada 7 bersaudara, setahu gue yang ekstrovert cuma 1. Lu keturunan apa gimana sih? Gak Bang? tahu gimana ceritanya. Tapi kalau udah ngumpul keluarga itu asik banget, ngakak, ketawa-ketawa, bercandaan. Karena sesama Udah introvert. ini. Enggak, bukan karena sesama introvert, karena memang saudara kandung kan. Karena mungkin udah terbiasa gitu loh, Iya. jadi nggak perlu kayak awal lagi beradaptasi, udah Iya. tahu gitu loh karakter masing-masing, jadi ya udah tinggal
apa ya, udah nggak ada jarak lagi Nggak ada gitu jarak. ya. Pernah nggak sih bang nemuin orang yang sama introvert gitu juga? Pernah. Nah, lu nyambung apa enggak? Nyambung sih. Pernah, maksudnya Siapa yang mulai duluan biasanya? Gue kan kalau misalnya ketemu nih baru nih, yang mulai duluan tuh biasanya gimana? Apa gantian? Itu apa? lebih karena di komunitas sih. Misalkan dia berada di komunitas yang sama-sama gua, akhirnya sering ngobrol untuk hal-hal yang umum. Misalkan satu gereja nih, kumpulan muda-mudi kan, muda-mudi gereja. Gue introvert nih, bukan berarti gue antisosial kan, gue tetap ngobrol juga. Sampai ketemu ada juga yang seperti gue nih kayaknya nih, di sudut sendirian kan, main HP. Pojokan di sudut, gitu ya. di pojokan. Biasanya kayak gitu. Misalkan introvert itu paling nggak nyaman kalau duduk atau berdiri, pokoknya dengan posisi yang dekat dengan orang asing. Iya. Jadi misalkan gue gereja nih, itu kan kursinya baris-baris tuh. Gue sebisa mungkin nyari mana yang kosong nih, belum ada orang sama sekali sebarisan itu. Baru gue nyaman. Tapi lu setelah duduk di tempat sepi nih ya, tiba-tiba penuh, lu pergi lagi kan nyari tempat Iya, sepi? pergi lagi. Pergi lagi. Iya. Yang paling nggak nyaman itu misalkan kayak di angkot, gue sengaja nyari paling sudut kan, tiba-tiba rame, waduh, nggak ada itu kan, posisi untuk keluar takutnya lagi. lu udah duduk di tempat yang nyaman menurut lo, tiba-tiba datang sekeluarga nih rame berisik gitu kan, apakah lu tetap bertahan di keramaian itu atau nyari lagi gitu? Biasanya Kalau kan nyari lagi misalkan ya? memungkinkan untuk pindah Pindah ya. Iya. kalau gue sengaja nyari yang rame. Iya, kebalikan ya. Iya. Sengaja cari mana nih gue yang dilihat ya? Biar dilihat di mana nih gue duduknya ya? Depan kali ya, gitu. Oh lu extrovert tuh lebih seneng ini ya, mencari perhatian ya? Gue suka banget tampil, nggak tau perhatian. Bukan caper perhatian ya? sih. Bukan caper, maksudnya bukan tuh perhatian. lu pengen orang tuh memperhatikan lu gitu ya? Apa Gua tuh pengen mau- dilihat orang Gue gitu? pengen dilihat orang, ya inilah gue gitu. Maksud gue Pengen gitu, paham nggak sih? mengaktualisasikan diri lebih lagi gitu. Iya, bukan berarti gue caper lu harus lihat gue. Gue seneng aja kalau gue jadi pusat itu gue seneng. Oh, jadi Gua pusat perhatian. perhatian gitu seneng kayak. Oke. Gue kayak ya udah gue tampil gitu. Gue bukan berarti gimana ya bisa. Gue pikir lu karena lu pengen dilihat orang di tengah keramaian gitu kan, orang lagi pada duduk, lu tiba-tiba joget depan orang-orang. Itu freak sih, itu freak sih, Itu freak. itu freak. Misalkan nih, kalau misalkan gue ke kafe gitu ya, ini dia seneng banget. Gue misalkan ke kafe nih, gue sama teman-teman gue gitu, segimananya gue duduk, ya gue harus kayak apa ya, kayak ya gue gitu. Gue Tapi lu ada jaim-jaimnya nggak sih? enggak, gue enggak. Tapi lu Enggak, pernah Bang. bete nggak sih? Gimana? Misalnya lagi kumpul nih ya, Hah. lu baru datang, teman-teman lu lagi asik nih ngebahas apa, lu datang tapi lu didiemin aja, lu bete nggak? Enggak mungkin karena gue yang dicari. Oh iya. Gimana dong? Lu kayak semacam sumber, oh nggak ada meeting, nggak rame nih gitu ya? Bisa jadi gitu. Gua Oke. nggak mungkin gue yang diam. Misal nih, kalau di Pasti- tongkrongan gue yang oke. diam, gue yang ditanyain, "Mit, lu kenapa? Nggak biasanya lo kayak Sakit gini." gigi gitu. Sakit gigi. Gua nggak bisa makan nih, gimana nih gitu. Ya, bukan caper sih, gimana ya ngomongnya. Iya, iya, I know, Iya, ini emang seneng itu aja gitu. kesenangannya gitu kan. Ya iya sih. Iya gitu sih kalau gua. Tapi lu pernah nggak nih bang? Karena lo kan introvert. Lo pernah nggak punya pasangan? Lo introvert ya? Punya pasangan yang ekstrovert? Bini gua ekstrovert. Wow, lo bisa berumah tangga dengan orang yang berkebalikan sama lo kepribadiannya. Iya, maksudnya nggak mungkin dia nggak misalkan harus ke sana harus ke sini sih, lebih kalem. Cuman kalau gue bandingin, dia itu jauh lebih gampang bersosialisasi ketimbang gua, dan dia lebih ramah ketimbang gua nggak ramah. Sebenarnya emang Boro-boro mau kayak nyapa-nyapa gitu ya? orang kan. Bener-bener. Iya sih, iya. Sebenarnya emang harus kayak gitu kalau misalnya suami istri yang Biar satu, balance. kalau satunya diem-diem semua, mungkin sama tetangga Iya, nanti cuman bisa- cuman harus ada treatment khusus sih. Treatment Karena Emang kan khusus gimana bang? jadi gini. Sama kita. Maksud gua gini, misalkan kita gua sama istri kan kondangan gitu. Di situ kan gua udah pasti capek tuh. Ngeliat orang rame Iya, banget, benar. dangdutan, musiknya Uh, bum bum heboh gitu-gitu kan. gitu kan. Panas segala macem. Pas pulang-pulang itu gua pasti nyari tempat di mana gua bisa sendiri nih. Pas sudah sampai rumah? Nyampe rumah, gua ke dapur atau ke halaman belakang atau ke teras main-main gitar sendiri. Oke. Kayak ngisi energi gitu ya bang? Ngisi energi. Iya. Awalnya dia dulunya mikir ini pasti kesel nih atau apa gitu. Sampai akhirnya gue jelasin, enggak, lu kan tahu gue introvert gitu. Gue tadi udah kecapean banget tuh lihat keramaian. Gue butuh mencarger energi dulu biar full lagi gitu. Gue nggak lagi kesel, nggak lagi apa. Setelah sekian lama akhirnya dia pas Paham. udah ngeliat ngambil gitar, bawa headset, ambil handphone, pergi ke halaman belakang. Oh ya udah,
enjoy your time gitu jadinya. Iya, jadi dia udah paham ya. Udah. Mungkin awal-awal karena kan enggak, ya karena itu, ya gue juga pasti berpikir Iya. ini kenapa orang Tiba-tiba gitu dia. kan. Lagi cewek kan baperan. Iya, Baper. benar. Tapi sekarang ya dengan Tapi berinya waktu udah paham. lu keren sih bang kalau bisa menjalin hubungan sampai pernikahan sama orang yang beda. Enggak, gitu. karena emang gue dulu sebelumnya gue pernah punya pacar yang ekstrovert, yang introvert, juga. nggak nyaman. Kenapa bang? Ya bayangin aja nggak kemana-mana bengong. Ya gitu. karena sama. Karena Sama, iya juga. sama. Iya, ya. Tapi gue gagal bang sama yang Keceplosan. Kok jadi Sama curhat siapa? ya? Namanya siapa? Sebutin. Enggak. Gue pernah punya pasangan yang introvert bang. Iya. Ya itu entah. Enggak, entah dia sanggup nggak ngimbangin lu? Enggak, gue yang ikut dia. Oh, Gue iya. ngikut dia misalkan ke tempat makan yang nggak mau yang rame. Iya. Jadi gue harus mencari tempat yang kayak di Sepi sini aja, gitu meskipun kan. restoran tapi yang sepi Oke. gitu kan ada. Misalkan gue anaknya suka nongkrong, gue ajak dia ke tongkrongan gue ke teman-teman gue, dia mau sekali, tapi besok-besoknya nggak mau Iya. kayak lo kan tahu gue nggak nyaman kata dia gitu, gue nggak nyaman sama pergaulan sama teman-teman, bukan gue nggak terima pergaulan, gue nggak bisa kata Iya. dia. Tapi sedangkan misalkan gue nongkrong terus dia yang kayak ya agak jealous kali ya, Iya. kayak lo kok nongkrong terus sih, ya lo gue ajak nggak mau, gimana, mulailah Iya. konflik-konflik itu kan. Terus misalkan juga nih gue ajak ke mall gitu kan, terus misalkan gue ajak mall kan rame kan pasti, dia kalau udah lihat mall rame gitu kayak Udah "Aduh, males ya, udah enggak, bad mood Bang. gitu ya?" Aduh gue pusing, dia ngomong Iya. kayak gitu, yuk kemana misalkan ke tempat coffee shop yang sepi yuk gitu, langsung dia ke coffee shop itu duduk ngobrol. Iya. Sedangkan gue kan yang pecicilan, pengen ke explore ke sana, explore ke sini, nggak bisa. Dan pacarannya waduh kan, maksudnya Heh? dan jalannya dan mainnya tuh cuman kayak gitu terus. Ke rumah gua, ke mall, balik. Ke Iya. mall itu paling nonton, makan, balik. Itu bertahan berapa lama? Bisa Apa ya, berjalan berapa gitu. bulan ya? Hampir setahun tapi nggak sampai setahun sih. Seriusan. Kan terus misalkan nih, gue kan suka nih explore mana yuk, pantai yuk, mana Iya. kayak gitu. Gue tuh misalkan nih, gue nih entah gabut entah gimana tapi gue suka. Misalkan gue dari Bandar Lampung bisa cuman ke metro beli kopi doang, jajan, balik. Gue seneng. Oke. Perjalanan jauh gue seneng. Mau naik motor, naik mobil gue bisa. Sedangkan dia gue ajak kayak gitu gak bisa. Ngapain sih ngabisin waktu kata dia. Sedang apa di coffee shop di Bandar Lampung banyak, somai di Bandar Lampung banyak, lo kenapa nggak di sini aja? Ya gue suka perjalanan ya. Gue bisa. juga pernah kayak Iya. gitu. Nah itu gue seneng banget kayak gitu, nggak cuma sehari. Gue bisa gabut nih, gue pesen tiket kereta ke kota bumi, gue balik lagi. Gue pernah juga kayak gitu. Nah itu karena gue seneng kayak gitu meskipun Kegabutan sendirian. yang hakiki. Karena gue senang, sedangkan dia nggak bisa bang Iya. kayak gitu. Nah akhirnya lah, karena itu ya mungkin ya salah satu faktor juga akhirnya nggak jadi. Makanya gue salut sama lu, kok lu bisa menikah dengan orang yang seperti itu, keren sih menurut Iya. gue. Intinya balik lagi ke jodoh sih. Iya ya. Berarti emang gue nggak jodoh aja sama dia. Iya, benar. Namanya siapa? Ayo, Iya. jawabin dong. Orang mana mau disapa Iya. nggak? Hai. Hai Hai, mantan Suhu. Mita. Jadi itu curhatan Mita Iya. antara Aduh. introvert dan extrovert dengan sang mantan. Mudah-mudahan pada siang hari ini sang mantan menonton Iya. Nggak gitu juga Dan sih. terus kalau misalkan habis nonton ini ada terbuka lagi Iya, Waduh. diperlukan lagi bisa banget karena sebenarnya Mita Bisa juga lah ya. masih membuka kok. Iya. Apalagi mau lebaran gini kan pasti Iya. ditanya sama orang tua gitu Iya. kalau ada yang datang. Jadi sok lebaran ke rumah ditunggu nggak apa-apa. membuka pintu maaf dan pintu rumah. Iya, dan selanjutnya membuka hati. Iya. Iya. Gue malu nih. Oke, ngomong-ngomongin extrovert dan introvert, pastinya ada kelebihan dan kekurangan dong, Bang. Nah, menurut Bang Tampan, dari Bang Tampan dulu nih, kelebihan itu apa sih introvert sama kekurangannya itu apa? Kekurangannya udah pasti ini ya, gua Gak ada sebutin teman. tadi. Gak ada teman. Siapa yang mau bergaul sama lu? Enggak, bukan gak ada teman. iya, jangan. Ada, Apa? tapi dikit. Teman ada, sahabat banyak. Iya. Dalam artian beberapa teman yang kenal itu pasti dekat banget, akrab banget Iya, gitu. pastinya Dan Paham lu solid. banget gitu emang ya. Iya, dan gue juga care banget sama mereka-mereka itu yang udah gue labelin sebagai sahabat. By the way, lu punya teman berapa sih bang? Temen gue banyak. Maksudnya, Maksudnya kayak sahabat? bener-bener sahabat, yang ngerti lu banget gitu. Temen deket lah yang paling gimana, paham gimana? banget. Perlu Lima. dihitung nggak ya? Lima. Mungkin sekitar 6 Ya. 6 atau 8 gitu. Nanti gua list lagi. Soalnya pertemanan gue itu yang dari SD itu masih ada yang solid. SMP tuh banyak malah 4 orang dulu kompakan, SMP sampai sekarang masih solid. Masuk SMA juga ada geng baru lagi, masuk kuliah ada lagi, sekarang juga ada lagi kan gitu. Jadi nambah-nambah terus gitu. Oke. Tapi yang pasti temennya atau sahabatnya Bang Tampan ini yang pasti orang-orang yang lama ya.
yang Iya. udah kenal banget siapa lu Iya, gitu kan ah, pastinya. Mm-mm. Nah kalau tadi bicara tentang kekurangannya itu Kalau- susah bergaul dan nggak suka bergaul. Jadi maksud gua gini, kenapa pintu pertemanannya semakin tertutup? Pertama niat untuk bergaulnya udah dari dalam hati kan udah nggak besar makanya. gitu. Tambah lagi berinteraksinya nggak suka dan beradaptasinya juga agak lama. Walaupun sebenarnya bisa. Bisa. Tapi kalau kelebihannya menurut gua introvert itu kan orang-orang yang suka berpikir kan. Bener. Berpikir dalam gitu untuk mencari solusi, memecahkan masalah. Menurut gue introvert itu banyak menghasilkan ide-ide sih. Menghasilkan ide-ide bahkan yang di luar pemikiran orang-orang gitu, out of the box gitu lah istilahnya. Oke. Gitu, menghasilkan karya-karya juga gitu. Karena kan dia sering misalkan contohnya merangkai kata di pikirannya sendiri. Jadi dia bisa pintar nulis, pintar bikin lirik lagu. Benar. Yang seperti Kalau itu. kelebihan lo apa bang? Bisa apa bang? Ya itu tadi. Ya itu banyak. Menulis, Gue Bang bisa Tapan. nulis. Gue bisa nulis. Gue bisa bikin lagu, bikin lirik, bisa nyanyi, bisa gitu. Menguasai beberapa alat musik walaupun skillnya nggak tinggi-tinggi iya, banget gitu. tapi bisa gitu kan. Ya itu kalau menurut gue sih kelebihannya. Mungkin kan ada juga misalkan introvert tapi nggak pinter nyanyi, nggak pinter nulis, tapi pasti ada Ada lah kelebihan Iya, dia, ada mungkin kelebihan jago lain. main game ya kan. Atau juga karena temen gue yang introvert tuh rata-rata mereka tuh jago nulis sama jago ngegambar. Iya, Kayak buat gua nggambar bisa. Iya. Mereka tuh kayak buat karya-karya yang apa diem-diem di kamar tau ada aja yang Iya, dihasilin gitu. Dan mereka suka gitu. Nah, kalau extrovert sendiri menurut lo, Mit, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya jelas banyak temen ya, banyak relasinya gitu. Lu mau kemana tempat pasti ada aja yang ditegur, pasti ada aja yang negor gitu. Oh, Itu gue pikir satu. negornya kenapa ini? Ya enggak emit gitu kayak ketemu Iya. oh iya Nyapa, gitu, nyapa ya. nyapa gitu. Pasti ada aja relasi karena gue juga mikirnya gini sih, suatu saat gue pasti butuh orang lain, orang banyak untuk ya mungkin nolong gue atau apa, gue butuh bantuan gitu. Satu sih pasti itu. Dua mungkin kedua pede kan, udah jelas Iya. pede dicari orang itu pasti. Maksudnya kalau nggak ada lu Nggak mana rame nih, gitu ya, kemana nggak nih rame. gitu. Terus misalkan acara bukber atau apa pasti gua lah yang ngondisiin gitu. Iya. Tapi selama ini enggak kayaknya. Iya, di sini enggak. Enggak, di sini Di enggak. sini Mita belum menunjukkan ini skillnya Taringnya, sebagai oke. ini. Nah, Extrovert. ya kayak gitulah gua pokoknya. Kok kalau ketawa? Enggak. ya kayak gitulah. Mungkin kalau kekurangannya itu mungkin dicibir orang ya. Kayak lu ini apaan sih? Lebay gitu ya. Lebay, so so asik gitu atau gimana. Itu mungkin kekurangannya. Selain itu apa ya? Apalagi orang yang belum kenal lu gitu kan, pas ngeliat lu gitu ya, mungkin baru bergaul gitu ya, lu baru gabung dengan tongkrongan, terus gua baru kenal lu nih, lu langsung kan pasti langsung kayak ngobrol dengan asik gaya lu gitu. Cuman kan orang yang baru dikenal kan, ya apa sih orang ini so asik gitu Iya, ya. apa sih berisik gitu. Iya, apa sih Ngeganggu iya gitu. gitu. Pasti penilaian pertama itu ya, tapi Iya, setelah orang mungkin. tahu lu Emang guanya kayak gini ya? emang kita begitu gitu kan, ternyata asik ya gitu. Ya sih itu aja sih kali. Ada apa lagi ya? Nggak ada kayaknya ya bang ya? Gampang nguring-nguringan kali kalau lagi ada masalah dan gak ada teman curhat. Enggak juga sih. Kan lu tadi pengakuan. Gimana? Lu kan tadi pengakuan Iya, kalau harus ada teman, tapi kok Iya. selalu ada teman untuk gue nyurhatin mah pasti ada lah. Tapi temen lu Kalau nggak bete dicurhatin terus? Nah itu gue nggak tahu gimana teman-teman gue di rumah lu bete nggak gue curhatin, apalagi curhatnya itu aja lagi. Iya. Itu aja sih paling agak nggak suka dinyinyirin orang. Misalkan nih gue buat story, misalkan gue seneng buat story nih ya apa-apa, itu pasti ada yang nyinyirin gitu kayak ih apaan sih lu ini buat story artis kali lu gitu-gitu kayak apaan sih tampil terus gitu padahal enggak gitu loh gimana ya gue ngejelasin Iya, ke karena dianya mereka gitu. nggak memahami lu gitu loh. Iya. Cuman kalau orang yang udah memahami karakter lu seperti apa, ya udah, biasa aja gitu kan. Iya itu paling yang resah banget, yang paling besar banget sih itu Cibiran dinyinyirin ya, orang, cibiran yang dari dia nggak orang-orang tahu ya. gua. Apalagi orang-orang yang nggak suka lu gitu nah, kan ya. itu. Oke. Sebel kan Tapi kadang-kadang. emang lu ini apa bang? lu ngambil hati kalau ada orang yang mencibirin lu. Gini bang, sebenarnya gue bodo amat, cuman sebodoh-bodoh amatnya orang pasti kepikiran juga. Apalagi perempuan ya. Ada yang Baper nyinyirin. bang, baper, apalagi Ya, kayak bawaan lapar. apalagi kayak sampai ada yang kena banget omongannya Benar. gitu segala macam, baper lah Emang sebenarnya. nyibirinnya itu langsung to the point ke lu? Ya iyalah lagi. Komen Iya, atau kayak- DM lu? Iya, secara nggak, ya mungkin komen juga. Atau kata temen? Atau kata temen juga ada ngomong Oke. langsung ke gua, iya Oh, iya. kayak
artis banget loh gitu, kayak artis loh gitu. Emang? Iya artis gitu kan. Kadang gue kalau ya emang kenapa lu, kadang gue gitu, tapi di balik itu gue jadi nggak pede. Beneran ada sisi, misalkan nih gue kadang gue nge-podcast sendiri ya bang, misalkan gue ngomong-ngomong sendiri, punya argumen sendiri, gue edit dong, misalkan gue ngerasa itu bagus nih, gue punya opini mau gue lempar ke sosial media nih, gue karena cibiran orang-orang nih kayak iya apaan sih gue ngomong kayak gini, enggak deh gitu. Itu bahkan ada beberapa yang gue kayak gitu karena gue tuh takut dinyinyirin orang. Harusnya gitu. enggak sih. Seharusnya ya ekspresin aja diri lu gitu loh, mau apa kata orang gitu. Yang penting selama itu hal itu positif, nggak ganggu dia ya nggak masalah. Karena dan kalian barusan bilang gua itu ambivert ya gitu kan, dan gua baru ngerasa setelah berpikir oh iya juga gitu, karena ada teman-teman gua bilang kayak kita ke ini yuk ayo gitu kan, oh Reni lagi oke nih gitu, Jos kok gue lagi oke gitu, emang lagi mereka berpikir moodi gue tuh berubah gitu. Tiba-tiba mereka ngajak lagi, nanti enggak lah gue nggak mau ikut gitu, oh dia lagi nggak ini gitu kan, jadi kayak mereka tuh kayak nebak-nebak gitu. Kalau misalnya kalian kan oh emang pasti introvert itu pasti nggak mau kalau diajak ramean kan, oh pasti nggak mau. Kalau extrovert ya pasti mau gitu. Kalau gue kayak dia orang tuh nunggu gue mau apa enggak gitu ya kayak gitu. Jadi gue kadang berpikir gini loh, apa gue ini dua kepribadian? Bukan. Lo mikir gitu ya? Bukan dua kepribadian. Kadang-kadang kayaknya gue seneng keramaian, kadang-kadang gue seneng sepi gitu kan. Ya ekstrovert bukan berarti nggak butuh sepi juga sih, sesekali butuh. Gue kadang juga ya me time sendiri, tapi sesekali ya. Tapi nggak sering gitu nggak kan. sering. Kalau gue lagi galau, lagi banyak pikiran gitu apa gimana, gue butuh sendiri, ya udah gue ke coffee shop sendiri, main handphone atau dengerin lagu, ya udah dengerin. Time gitu ya. Sesekali aja. Sebenarnya tuh mau namanya me time tuh ya butuh ya, mau extrovert, introvert ya. ya. Itu mah butuh. kebutuhan setiap manusia gitu. Untuk ngecas kan, untuk ngecas energi pikiran kita. Tapi kalau gitu. kelebihan kekurangan lo apa mbak? Lo kan ngerasa kalau barusan lo ambivert, lo apa? Dia bisa segalanya. Nah gue tuh bingung kelebihan kekurangan gue apa gitu kan. Nah menurut kalian dari temen-temen gitu ya, selama kenal gua di sini gitu ya, sorry apa sih kekurangan dan kelebihan gua gitu. Gua barusan tadi ngobrol sama Tiara kan, makan makan loh kok makan tadi ngobrol gitu, sempat ngobrol sedikit masalah tiba-tiba dapat tema ini kan. Terus dia bilang kalau gue tuh kata dia tuh keren lu gini, sementara emang dia kan tipikalnya introvert ya. Oh, dia introvert ya? Introvert gitu kan. Sebenarnya itu pengen jadi itu, cuman kepercayaan diri dia yang enggak ini gitu loh. Dan ya itu. Nah, kalau menurut kalian sendiri apa sih? Kalau menurut gua lu enak. Apa? Lu enak bisa dua-duanya gitu, Mbak. Gua sambil benerin jeruk ya. Enggak apa-apa, kita kan santai. Okay. Kalau menurut gua lu bisa dua-duanya tuh enak. Gimana ya, lo bisa menyesuaikan, lo fleksibel gitu, lo fleksibel, lo nggak akan kerepotan saat diajak ke tempat ramai atau dibawa ke tempat sepi gitu. Dan kadar kemampuan lo untuk beraktualisasi, bersosialisasi juga bagus gitu. Iya, yang apa sih, kalau gue sih nggak tahu ya kelebihan gue apa, kekurangan gue apa. Cuma udah temen-temen gue yang udah ya kayak gitu sih. Kalau gue, dia orang tuh kadang kayak ngajakin gue kemana oke aja gitu loh, nggak perlu yang dia orang mikir-mikir, ajak tempat keramaian, ajak teman baru gitu, gue pasti gabung, gue pasti ini gitu kan. Dia orang nggak pernah mikirin gue suka apa nggak, gue pasti suka gitu loh, gue pasti bisa beradaptasi secepat itu gitu. Dan kekurangannya ya itu pas lagi moody itu kali ya, lagi pengen robot. Lo moodinya ini gimana mbak? Tiba-tiba langsung moody atau sehari bisa moody 2 kali gitu? Itu bisa? Enggak sih. Nggak gimana sih? Tiba-tiba kalau gue misalnya kayak kayak gue kebanyakan di luar gitu ya, kebanyakan ketemu orang, kebanyakan apa gitu, gue harus kayak sendiri gitu loh, sendiri dulu nih gue gitu. Tapi setelah itu gue nggak mau, tapi berlama-lama sendiri. Besokannya gue harus ketemu orang lagi gitu loh. Dan gue juga nggak bisa kayak lu kan selalu kalau seharian sendiri pasti lu uring-uringan kan, tapi gue masih bisa tahan. Tapi besoknya gue harus ketemu orang. Gue nggak bisa berlama-lama sendiri sampai berapa hari gitu kan di kamar rumah, sendirian gitu. Gue nggak bisa, yang ada gue stres nanti. Pening. Tapi gue juga nggak bisa lama-lama yang harus tiap hari
setiap hari dia ketemu main orang. ketemu orang gitu, gue nggak bisa gitu. Jadi harus balance antara waktu di luar dengan waktu gue sendiri tuh harus balance. Asik sih tapi menurut gue Kayak tuh gitu. kayak fleksibel aja nggak sih? Iya, Bang? jadi kalau seandainya gue ketemu pasangan yang kayak contohnya pasangan lo yang suka Extrovert. sendiri gitu ya, Extrovert. itu bisa ke gue gitu kan. Dan ketemu orang yang extrovert gitu ya, gue juga bisa gitu loh. Ya ayo kemana? Gue bisa semua nih gitu. Kayaknya gue sekalian promosiin diri kali. Iya. Bisa nih teman-teman, barenya Iya, jomblo mau mungkin. introvert mau extrovert ya. Ya, Ya, gas lah. Gas lah, ya. Itu lah. DM bisa lah. Ade mah terserah abang aja lah. Diajak kemana aja Ade mau. Bang mungkin bisa bacain, nanti kita akan ngasih giveaway untuk Sobat Kupas, mungkin bisa dibacain. Oke, Nah, jadi kasih tahu mungkin mereka kasih pertanyaan apa kasih apa? kasih duit, kasih Iya, jodoh kasih duit. gitu. Mereka ngasih pertanyaan, Kita Mbak kasih. Reni ngasih dia duit. Oke, Enggak, boleh. Jadi untuk Sobat Kupas Hmm? di rumah nanti dari kita ya, dari Kupas Tuntas bakal ngasih giveaway untuk satu orang. Dari mana Mbak tuh? Oke, Ngadiahnya? jadi buat teman-teman ini kan kalau yang tadi menyimak ya, apalagi sesuai dengan tema kita extrovert dan introvert, itu bisa banget mengasih pertanyaan tapi Mengasih. sesuai memberikan pertanyaan Tapi sesuai tapi tema. sesuai dengan tema, jangan di luar tema. Dan itu ada hadiah menarik dari Pegadaian Syariah. Yeay. Kira-kira bisa menariknya apa? Makanya tonton terus ya, kasih pertanyaan sebaik-baiknya, pertanyaan pokoknya yang bermutu dan berkualitas, jangan asal-asalan ya. Bener. Dan akan kita bacakan, dan pertanyaan yang dibacakan pilihan akan mendapatkan hadiah menarik dari Pegadaian Syariah. Yeay, Pegadaian Syariah, keren. Nah, kita balik lagi ke tema nih tentang extrovert dan introvert. Kalau kita tadi ngebahas tentang kurang lebih kayak definisinya ya, ciri-cirinya seperti apa. Terus itu kalian tuh mulai sadar kalau diri kalian tuh introvert, extrovert tuh dari kapan sih? Apakah dari kecilnya udah kelihatan gitu atau dari Gue dari kecil udah pengen tampil. iya. Kalau gue itu dari gue SD, gue emang udah suka penyendiri. Gue sepedaan, main ke pantai sendiri, naik ke gunung sendiri. Ke pantai Seriusan, sendiri? Bang? Bang, Seriusan? ke Mutun sendirian? Bukan. Di tempat tinggal gue itu, kampung gue itu namanya Sibolga di Sumatera Utara. Itu Oh, di dekat Sumatera banget Utara. sama, itu persis berhadapan-hadapan dengan pantai. Oh, enak banget. Iya, di depannya pantai, di belakangnya gunung. Jadi itu tempat yang paling asik lah gitu. Keren banget. Jadi Iya. mau ke gunung tinggal Naik, naik, kalau mau ke pantai tinggal turun. turun. Jadi gue dari dulu, gue kan waktu SD kan nggak ngerti tuh introvert Iya, kan. belum paham. Yang penting gue nyaman banget kalau udah jalan sendiri. Kadang gue bawain anjing gue gitu. Oke. Tapi teman-teman waktu kecil tuh biasanya kan seringnya tuh Main tetap barengan. main tetap main. Tapi ada kalanya masa-masanya gue pengen sendiri aja jalan-jalan gitu. Oke. Nah setelah SMA juga sampai kuliah seperti itu, gue baru tahu waktu itu awal-awalnya kan kuliah tuh. Ada teman gue yang ngelihat lu itu introvert, kata dia. Introvert apaan? Sampai iya introvert, lu itu suka penyendiri gitu. Iya emang gitu. Sampai akhirnya gue nemukan definisinya waktu gue ngikutin perkuliahan. Gue inget Oke, banget tuh baru mata tahu. kuliahnya namanya Komunikasi. komunikasi. Oh jadi gue di sini nih posisinya. Tapi gitu. sebenarnya kelihatannya tuh dari SD tuh udah kelihatan ya. Iya, dari kecil gue memang Dari udah kecil suka tuh udah banget main kelihatan. sendiri. Jadi mungkin nanti next buat anak-anak kita, Ci. Set. Kita bisa melihat dari kecil tuh udah kelihatan ya. Iya. Anak kita ini suka. Ekstro atau intro? Iya. Bergaul Anak tuh. gue udah kelihatan kok. Umur Apa bang? setahun. Apa bang? Oh, dari setahun udah kelihatan. Iya. Apa bang? Itu apa? Extrovert. Oh, extrovert. Jadi dia lebih cenderung ke mamanya ya. Iya, Extrovert. dia nggak suka di rumah terus atau pokoknya dia sukanya pengen sosial, jalan bergaul. terus dan Bisa gue ajak jalan nggak tuh bang anaknya bang? bisa. Oke. Oh, justru umur setahun aja udah kelihatan Iya, ya. udah kelihatan sih. Kalau menurut gue ya, nggak tahu menurut psikolog. Kalau Mita sendiri dari kecil, jangan baru lahir udah pengen tampil. Iya. Tapi kalau misalkan Gitu kan langsung dia tapi pengen ngomong-ngomong soal misalkan dibandingin soal tampil, introvert bukan orang yang nggak tampil loh. Iya, Introvert maksudnya- itu juga pengen banget tampil gitu. Dan dia seperti itu. Maksudnya gini, gue pengen lurusin yang biasanya sering banget orang Salah. gagal paham. Heeh. Bahwa menyatakan introvert itu adalah tipe Orang yang manusia yang menutup diri. pemalu. Nggak pernah Sering pemalu. banget orang nyebut itu pemalu. Enggak. Introvert itu enggak pemalu. Kalau misalkan seorang introvert punya gagasan yang menurut dia bagus, Dia pede ya. dia pasti pede nyampein, walau pada akhirnya waktu di rapat dia dibully gitu kan. Tapi kalau dia udah punya ketawa sih maksud gue.
Kalau misalkan ada orang yang punya gagasan, pasti dia sampein. Kalau dia bisa nyanyi, pasti dia nyanyi. Kalau dia punya skill yang lain-lain, pasti dia tampil. Kalau pemalu, dia udah punya gagasan bagus banget nih. Tapi Nanti dia malu waktu untuk di rapat menyampaikan. bakal gua sampein. Tapi pas udah rapat, duk nyampein ke nggak usah lah gitu. Akhirnya nggak disampein gitu. Nah, Menurut gua beda di situ. sama halnya juga ekstrovert, bukan berarti yang pengen tampil gimana banget gitu. Kalau gua nggak pede juga ya, gua nggak punya skill nih misalkan, ya gua nggak akan sepede itu. Iya. Bener-bener. Iya. Contohnya kayak nyanyi gitu, lu nggak, suara lu Nah. nggak bagus gitu ya, lu nggak akan pede nyanyi Bener, gitu ya. bener. Gue nggak akan confident itu, over confident itu nggak banget sih sebenarnya. Tapi lu tahu diri lu ekstrovert dari mana? Dari Sejak kapan ya? Gue dari zaman kuliah kayaknya ya. Oh, Sama justru ya? dari kuliah ya tahu ya. Gua dari Tapi kecil. dari kecil lu suka bergaul dengan Nggak tahu, teman-teman lu gitu. gue lupa. Sumpah gue lupa kecil gue gimana ya. Ya selayaknya anak kecil aja, menurut gue main ya Main barengan, tapi nggak Ah. pernah maksudnya main sendiri gitu kan. Jarang sih. Jarang ya. Pas- Ya karena dari kecil udah Ya, pengennya sama temen-temen gitu iya, kan. ya selayaknya anak Udah nongkrong gitu kan di sawah. Udah ngopi-ngopi. Enggak, kalau gue kecil sih gue nggak tahu ya gimana ya, tapi gue selayaknya anak kecil aja main, pulang ya pulang, kayak gitu. SMP pun gue nggak tahu gue ekstrovert atau introvert, gue nggak tahu ya. Gue selayaknya anak SMP aja, bimbel ya bimbel, pulang ya pulang, gitu aja. Pas kuliah SMA tuh gue mulai ngerasa kayak, kok gue seneng main ya, kok gue seneng ini, mulai tuh kerasa gue pengen di sana, pengen di sini, gue aktif apa segala Oke. macam. Ketemu lagi di kuliah, nah di situ gue baru ngerasa kayak, oh iya ya, terus teman-teman juga validasi kalau ya lo tuh ekstrovert demit gitu segala macam. Nah dari situ, dari mulai SMA, Itu ya paham ya. ya dari SMA lah gue ngerasa kalau gue ekstrovert. Oke, lu dari SMA, ini dari kuliah, gue barusan. Kami mengasih pencerahan sama Mbak Renia. Gue tuh bingung, kadang bingung. Gue tahu ekstrovert, gue tahu introvert gitu kan. Cuman gue ini introvert bukan sih. Gue ini malah berpikir gue ini jangan gue ini ada kelainan dua gitu. Sebenarnya lo tau nggak ada namanya ambivert, itu lo tau nggak sebelumnya? Sebelumnya gue pernah dengar, cuman gue nggak pernah apa ya, Nggak. mendalami, pengen tahu itu. enggak. Ambivert itu apa lo nggak tahu, Enggak, tapi gua sebelumnya lo taunya- tahu ada ambivert gitu. Itu penyakit say. Jadi lo baru sadar banget detik inilah, Iya, jam jadi- inilah. Jadi gue berterima kasih sekali kepada Kupas Podcast sore ini ya, karena sudah memberikan pencerahan sama gue gitu kan. Akhirnya gue tahu siapa diri gue dan gue harus kemana, gue tahu. Coba gue sambil lihat-lihat pertanyaan di live kali ya Mbak ya. Oke, boleh banget. Siapa tahu kan ada pertanyaan masuk tuh, udah nggak sabar kan pengen dibacain. Oh, pengen dapat bingkisan menarik dari Pegadaian Syariah kan. Nah, sambil nunggu pertanyaan itu, ada nggak sih cerita lucu atau unik pada saat kejadian? Contohnya kayak Bang Tampar kan Apa? nggak suka nih tempat keramaian nih. Iya. Nah, terus ada kejadian unik kayak, aduh gue nih nggak ada tempat untuk sendiri, terus tiba-tiba lo menyendiri di kamar mandi gitu, atau lo pergi ke mana gitu. Pernah nggak sih? Itu bahkan ritual gua tuh. Hah? Gimana, Ritual? Iya. Setiap kali misalkan gua kan di Kupas Tuntas ini ngurusin ini kan divisi TV digital. Oke, Kan sering tuh ngadain talk show yang segala macam yang semua yang pesertanya itu yang gua nggak kenal dan gua nggak tahu siapa-siapa. Itu Benar. rame tuh puluhan kan. Biasanya sebelum acaranya mulai live itu kan harus zero mistake kan. Bener. Jadi kalau misalkan udah gua cek semua, udah baik semua dari audio, sound system segala macam, video, gua harus ke kamar mandi dulu tuh. Bukan mau boker, bukan. Yang penting di kamar mandi dulu, nyantai. Main Emang lo handphone nyaman gitu. Tabang di kamar mandi? Iya, nyari yang Tergantung kamar mandinya. Tergantung kamar mandinya, jangan Jangan airnya seperti- mati terus iya. ada pupupnya belum disiram, bukan. Gua kira lo Iya. nyaman di setiap kamar mandi gitu. Itu semacam kayak untuk apa mengurangi tekanan tekanan kerja itu. Jadi gue menyendiri dulu tuh. Iya, untuk ngecas Jam- energi ya, lah ya. ngecas dulu, udah nyantai, bukan bengong sih, bukan. Iya. Ngeliat Instagram apa segala macam sosmed, terus nyari-nyari referensi gitu. Bener. Udah selesai mungkin sekitar 10-15 menit Baru baru keluar. keluar. Dan itu lu ngerasa pas keluar tuh udah fresh gitu ya? Udah lebih fresh. Lebih Misalkan nyaman udah aja ya. tekanannya awalnya udah tinggi banget, keluar bentar Udah enakan. udah enakan. Oke. Makanya kadang tim gua kadang, "Bang, lu bokernya lama banget gitu." Enggak, bukan. Oh, Iya. jadi buat temen-temennya Matama satu tim udah tahu ya. Kalau misalnya menghilang kamar mandi itu ngapain, ternyata lagi ngecas energi. Iya, ngecas energi. Jadi buat gitu. teman-teman gua yang di tim, jangan tanya-tanyain gua. Tuh aja Bang Lucky. Itu cuman proses untuk ngecas
Dan gue yakin para introvert yang kadarnya lumayan tinggi mungkin ngelakuin hal yang sama. Sering sama ya, gua. sering melakukan hal itu pasti Iya, ya. intinya untuk- menyendiri dulu udah agak fresh. Kayaknya gue juga pernah ke gap di samping kamar mandi sama Mita nih. Pernah ya Mita sekali ya? Oh iya, berapa kali itu Bang? Lebih Oh iya, berapa kali? Berapa kali lu sering ngintilin dia kalau mandi? Enggak, jadi kan kalau misalkan ada acara podcast nih Iya. di kantor, Oke. narasumbernya kan biasanya kan Rame. pejabat-pejabat. Iya. Nah, sedangkan Oke. pejabat itu bawa ajudan, Iya, bawa humas. humas. Rame Bawa lah Satpol pokoknya. PP. Nah, ya kan pengamanannya kan ketat banget tuh. Rame kan kantor ini, di luar, di dalam, dimanapun rame. Lu seneng dong Nah, seneng banget. sebagai extrovert. Gua depresi. Nah, Bang Taman lagi misalkan acara lagi rame-ramenya nih atau acara baru selesai nih, kok dia nggak ada? Gue mau ke toilet dong, mau pipis gitu atau mau ke ngapain gitu. Pas gue lewat, Bang Taman tuh lagi pakai hoodie, dia ngeringkuk gitu apa bahasanya terus di atas wastafel. Gue kaget dong, kira setan. Kata gue apa? Ngapain Bang? Kata gue dulu belum tahu kalau Bang Taman introvert kan. Iya. Ngapain lu Bang? Gak apa-apa Mit, gitu gue kasih apa dia sakau apa gimana? Enggak, sakau. Boro-boro sakau ngerokok aja enggak. Kata gue, nah itu pertama kali kan gue Iya. nggak tahu. Oh, kedua kalinya gitu Lagi lagi. ya. Ya Mit, gue nih introvert sebenarnya, gue tuh nggak bisa keramaian. Gue nggak heran karena Oke. gue ada hubungan itu dulu, hubungan Iya. sama mantan gue tuh yang introvert. Oh ya udah, gue wajar. Paham lah ya. Oh jadi Bang Teman kayak gini. Jadi kalau dia sekarang di kamar mandi di atas wastafel kayak gitu, udah gue nggak heran gitu. Pernah waktu itu podcast di salah satu hotel gitu, baru banget selesai acara, doi udah ngilang dan ditanyain lah sama bos, tampan mana? Kamar mandi Pak, coba. Oh lama sekali. Nah, gue udah nggak heran nih juga, baru banget selesai udah ngilang, Dan ngilang. ini sekarang kita udah paham. Jadi kalau Iya. misalnya beliau ini tidak ada, berarti kan lagi ngecas energi seperti itu. Apalagi habis keramaian kan. Cek aja kamar mandi bukain satu-satu Bang. Panggil bos Bang. Kalau memang benar nggak ada di lantai 3. Gue kaget banget asli waktu yang pertama dia tuh kayak ngeringkuk pakai hoodie gini, kaget gelap kan di kamar mandi. Ngapain lu Bang? Enggak Mit, main HP gini aja. Nah kalau lu sendiri Mit ada nggak ini apa namanya itu kejadian unik gitu? Atau kok kayak Bang Tama kan tadi emang jadi, gue pikir tuh kejadian unik ternyata rutinitas gitu kan? Iya, itu bukan unik lagi. Bukan udah unik lagi, rutinitas. terjadi rutinitas gitu loh. Rutinitas. Setiap ada keramaian tuh beliau Iya. butuh seperti itu. Iya, gitu. gue butuh satu tempat yang gue bisa menyendiri sekitar 15 sampai 20 menit baru gue keluar. Nah kalau lu sendiri gimana? Apa hal unik ya? Apa hal memalukan? Ya hal Pokoknya yang semua lah. semua hal Aneh, bisa ya. unik, memalukan. Lu di tempat sepi nih, lu pengen keramaian gitu, lu cari tempat keramaian gitu, terus pindah ke pasar atau gimana? Ya, itu tadi kata dia ke metro cuma ngambil kopi, bayangin. Beli kopi ke metro, Itu perjalanan mah 2 enggak, jam. itu mah enggak. Oke. Nah, kalau itu bukan itu memalukan. nggak unik ya, nggak memalukan juga. Menurut Dia- gue itu unik. Dia jalan kaki Dan ke aneh. Cipar. Aneh sama kayak gitu. Aneh lah. Ih, ya enggak lah Bang, ngapain jalan? Alangkah banyaknya kopi di bandara. Ya maksudnya kan sambil jalan-jalan gitu. Alasan, mungkin alasan, dari Alasan. suatu alasan. Nggak, gue pernah banget nih hal memalukan nih. Kalau Iya, gua nggak apa-apa. memalukan. Waduh. Udah biasa. Ngebongkar aib nih ceritanya. Ya, enggak aib juga sih. Gue nongkrong di coffee shop sama temen gue. Padahal dia tuh udah tahu kalau gue emang anaknya kayak gini. Gitu. Terus gue tuh namanya cuma berdua kan, coffee shop itu. Cewek apa cowok itu? Cewek. Cewek, oke. Sahabat gue. Terus kebetulan di sana juga rame juga, ada cowok ada cewek. Ya rame lah namanya coffee shop. Terus dia ngobrol, gue timpalin. Dia ngobrol apa gitu lupa. Dia beli buku baru kalau nggak salah. Terus gue excited banget sama buku itu, kayak ngomong, gue tuh keseruan banget gitu loh ngomong. Sedangkan dia tuh udah kayak, apaan sih Mit, gue ini malu loh, lo keceriaan. Oh iya. Paham gak sih? Iya, gua paham. Mungkin gua paham sampai dia temen seruangan mata tertuju pada lu Iya. gitu. Mungkin, tapi gue tuh kayak nggak, ya udah bodo amat, namanya gue di situ ngopi, namanya ini juga tempat coffee shop ya. Ya kalau lo nggak mau rame ya lo di kamar gitu, prinsip gue waktu itu gitu. Terus gue kayak, iya ya bukunya keren banget. Tapi gue lupa buku apa. Iya bukunya keren banget. Gini. Apaan sih Mit? Dia tuh dua kali lah ngomong kayak, udah sih Mit, jangan keras gitu, jangan so asik gitu. Terus ketiga kalinya dia ngomong gini, apaan sih Mit? Gak usah so asik sih gitu. Terus semua orang itu ngeliatin gua, satu coffee shop itu ngeliatin gua. Terus gua kayak, ih ya ampun gua so asik banget kali ya. Terus gua nunduk main handphone dulu, gua gak ngomong banget. itu paling memalukan banget sih menurut gua. Sampai bener-bener Semua orang ngeliatin semua lu orang ya? di situ cowok-cowok kayak,
Emang volume suara lu kalau misalkan angkanya 100 lu pasang berapa? 130? Enggak juga sih. Ya 80 lah, cuman gue tuh meriah loh, Bang. Dan Enggak itu mana juga- tahu over volume kan. Dan itu juga gue yakin Target lu coffee shop tuh 100 lu sepi. pasang 130. Coffee shop tuh sepi, orang ngobrol tuh kan berbisik-bisik gitu bang antara satu meja, dan dia ini mendominasi semua soalnya dia kayak radio di coffee shop itu. Kayak iya keren banget gitu kayak. Hah, iya lah udah lama nggak ketemu juga kayak iya keren ya. Apaan sih Mit? Gitu dong sekali dia pelan. Apaan sih Mit? Enggak, tapi ini keren loh. Gitu. Apa sih Akhirnya Mit? Jangan so asik, malu dilihat orang. Sampai akhirnya sampai satu kabupaten ngeliatin lu. Iya, akhirnya ya udah gitu. Gue malu, akhirnya gue kicep, gue diem. Gua Tapi nggak mau setelah itu berkurang nggak? ya gue diam, gue Enggak, malu. maksud gua setelah itu hidup lu berubah Kejadian nggak? lagi. Enggak ya? di Tetep saat balik itu, lagi. karena di saat itu aja, karena orang udah ngeliatin gue, ih malu lah gue gitu. Setelah itu ya udah. Setelah itu balik lagi. Iya, balik lagi ke karakter awal. Jadi intinya kalau sekarang nih kan yang nonton ini ada 15 kabupaten kota nih, lu seneng banget dong. Ya nggak gitu juga say, nggak gitu juga say. Oke, luar biasa ya, seru banget. Kira-kira udah ada pertanyaan yang masuk belum? Ada. Pilih Mana yang Dari mana yang paling bagus? Nih, ini udah di screenshot sama teman-teman tim Kompas TV sih. Wow, luar Nih biasa. ada dari Eva Mariati. Eva namanya. Mariati. Kamu mau Oke. tanya dong, ada nggak sih kepribadian yang diantara ekstrovert dan introvert? Udah tadi kayaknya. Jadi kadang dia tuh bisa introvert, kadang ekstrovert. Soalnya saya seperti itu. Hehe, terima kasih Kak. Ini mah bukannya udah dijawab Bukan, ya? Itu iya. udah dijawab. Itu kan mah udah dijawab dijawab. Mbak Itu kan- Reni. Itu kan berarti lu sama kayak gua. Ambivert. Ambivert kita. Jadi kadang bisa introvert, kita bisa extrovert juga. Mm-mm. Oke. Coba yang lain ya. Coba nanti. yang lain aja, yang lebih ngena gitu. Coba. Oke, kalau ngebahas itu, menurut Bang Tampan itu bisa dirubah nggak sih? Atau bisa berubah? Bisa dirubah atau bisa dirubah? Kalau menurut gua bisa berubah, tapi kadarnya yang kayak tadi gua bilang menurut gua nggak mungkin seorang introvert tiba-tiba Langsung atau misalkan extrovert secara gitu. berjenjang bakal berubah menjadi ekstrovert, karena itu kan udah jadi kepribadian yang melekat gitu kan. Mungkin kalau ya itu tadi ke ambivert mungkin bisa, atau misalkan ekstrovert ya mungkin mulai kalem gitu, misalkan karena dia married contohnya ya. Oke. Mungkin dia lebih sering di rumah ngurus anak keluarga, akhirnya dia agak kalem pindah ke ambivert gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia Langsung jadi introvert nggak ya introvert, mungkin? menurut gua Tapi enggak. kayaknya langsung mungkin di tengah-tengah itu dia ya. Ambivert Bekerja gitu ya? jadi ambivert ya. Dan itu juga butuh proses ya, nggak mungkin langsung secepat. Misalnya hari ini dia ekstrovert, Enggak, besok nggak itu mungkin. nggak. Itu Bertahap butuh pasti. bertahap Dan- ya. Gua bisa nggak sih Bang jadi ambivert aja seenggaknya? Bisa nggak ya? Bisa. Ya kalau menurut gue sih nggak ada masalah kenapa harus memaksakan diri jadi ini jadi itu, jalanin aja jadi diri sendiri kan. Iya sih ya. Gue Iya sih dulu ya. sering banget karena gue bekerja sebagai jurnalis, kan dituntut tuh harus bisa misalkan cepat deket sama narasumber, harus cepat misalkan hari ini liputan di dinas ini harus kenal orang-orangnya, besoknya liputan di dinas Pindah ini, lagi kan? besoknya liputan di polsek, liputan di polda, kejaksaan, semua tempat harus bisa diakses. Itu emang awal-awalnya benar-benar jadi beban loh, Iya. karena aduh nggak nyaman nih, kemarin udah gak nyaman di satu sini, Kita harus tiba-tiba harus pindah pindah di adaptasi tempat lagi. yang kita Gitu nggak ya. kenal sama sekali. Ya gue dulu kendalanya di situ gitu. Sering banget gue pengen mencoba kayak yang kata Mita tadi, harusnya gue bisa, gue membandingin misalkan ada teman gue yang cowok yang ekstrovert kayak Mita, dia baru misalkan gue udah setahun jadi jurnalis, dia baru hitungan bulan relasi dia udah jauh lebih banyak ketimbang relasi gue, dan gue harus mengakuin itu. Kadang pernah gue nyoba, gue harus bisa kayak dia nih, Iya, gue harus, tapi akhirnya nggak sesuai dengan natural, ini lu dan ya. gue tertekan sendiri karena gue kan memaksakan seolah-olah gue Benar. kayak Mita, yang Iya. heboh, yang cepat akrab, Bukan diri tapi lu bukan gitu diri ya. gue sendiri. Akhirnya gue nggak nyaman ngelakuin itu. Kembali gue akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan diri gue sendiri. Sering banget introvert itu susah untuk berdamai dengan yaitu kekurangan dia itu tadi, sering menyalahkan diri, yang kayak gue bilang ada teman gue yang sampai gue ini nggak bener, nggak bagus, nggak bisa ini, nggak Iya, bisa itu. Kalau menurut gue
temukan aja apa yang hal positif menurut yang ada dalam diri kita, kembanginlah di situ gitu. Justru kalau misalnya kita memvonis diri kita negatif, yang keluar makin parah. Justru auranya negatif terus. Iya, karena itu kan hal tarik menarik untuk diri sendiri. Semakin kita memikirkan hal negatif, membicarakan hal negatif, maka yang keluar hal negatif itulah yang masuk ke kita kan. Tapi kalau kita melihat, gue bisa nulis nih positif. Gitu, gue bisa nulis dengan bagus walaupun nggak bagus-bagus banget, gue fokusin di situ. Jadi gue punya nilai lebih di situ, walaupun mungkin jejaring gue di beberapa tempat nggak sebanyak yang ekstrovert gitu. Tapi gue kuatin di sini deh gitu, karena gue udah capek maksain harus bisa, misalkan kayak Mita kenal di mana-mana, punya teman di mana-mana, harus bisa mengakses semua pejabat. Gue capek nyoba itu. Gitu. Jadi ya itu balik lagi, karena semua itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu. Dan yang lebih enak tuh, lebih nyaman tuh, jadilah diri kamu sendiri. Apa lu seperti apa lu itu, selama itu positif ya udah, kecuali negatif ya. Negatif harus dirubah gitu. Karena setiap orang juga kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Terlebih dia mau ekstrovert atau introvert ya gitu. Nah ini Mbak ada pertanyaan. Pertanyaannya ada 2 sih yang menurut aku keren ya. Yang pertama itu ada nanya, itu gangguan jiwa bukan sih? Nah itu satu. Yang kedua gini, pertanyaan untuk introvert dan ekstrovert, bisa tidak kepribadian jadi ekstrovert dan introvert mengikuti atau mengimbangi ambivert? Gimana pertanyaannya, gimana? Maksudnya itu ya itu bisa nggak yang barusan kita bahas? Bisa nggak introvert tuh jadi ambivert? Enggak, itu katanya mengimbangi. Dia bilang mengikuti atau mengimbangi. Oh enggak, berarti maksud gue lebih kepada kayak mungkin ya, lebih kepada relationship, misalkan kayak Mita gitu. Tadi yang diceritain, bisa nggak mengimbangi? Kalau misalkan menurut gue sih ekstrovert ke ambivert bisa, introvert ke ambivert juga bisa, karena ambivert ini kan dia bisa yang mengimbangi. Bisa. Nah jadi pemenangnya yang mana nih, yang gangguan jiwa atau yang ini? Ini ada 2 soalnya. Enggak, tapi nggak apa-apa, itu tetap kita bahas dulu. Kalau misalkan kita sebelum nanti Mbak Ren yang nentuin, gue mau jawab kalau itu bukan gangguan jiwa. Bukan, gua nggak gila, enggak. Gue baik-baik aja. Gue bersosialisasi itu bukan dengan gangguan baik. jiwa, itu lebih kepribadian. Jadi orang tuh punya kepribadian berbeda-beda ya. Dan ini kita golongkan menjadi 3. Yang pertama itu introvert, yang kedua extrovert, yang kedua ambivert, ketiga extrovert. Dan yang di tengah-tengah itu yang ambivert itu. Jadi nggak ada namanya gangguan jiwa. Kalau ada gangguan jiwa itu larinya ke apa? ODGJ ya. Orang dengan gangguan jiwa. Cuman memang sering banget kalau introvert kan, karena apa? Dia aneh lebih sering gitu, di rumah, sering dicap aneh dan sering dicap antisosial. Iya, gue dulu di tempat gue dulu dicap antisosial. Lo nggak bersosialisasi dengan lingkungan lo? Bersosialisasi dengan orang yang udah gue pilih-pilih. Gue introvert itu kan pertemanannya mereka itu nggak menganut bertemanlah dengan siapa saja. Enggak, introvert nggak menganut itu. Dia udah tentuin setelah tahu, oh ini baik nih, cocok nih ke gue satu ini kan. Lo bisa pernah nggak sih Bang dianggap sombong gitu karena lo? Sering. Gue bahkan bukan hanya dianggap sombong. Dari teman di kantor ini ada yang ngasih bocoran ke gue. Ada teman kita di sini yang nganggap gue itu serem, lebih dari sombong. Serem, nggak mau nggak berani ngobrol ke gue gitu. Jangan sama serem gitu. Iya ada yang bocorin ke gue soalnya, Bang, lu kata si Anu itu serem banget, nggak pernah senyum gitu, nggak pernah ngajak ngobrol, ada. Iya, jadi lebih dari sombong. Dicap aneh iya, dicap sombong iya, dicap serem iya. Tapi gue kan sebenarnya kalau orang yang tahu gue kan, gue orangnya kayak gini ya, maksudnya gimana tuh? Sering banyak ngomong, sering ini, dan gue tuh orang tipe kali tuh kalau ngomong tuh ceplos-ceplos, apa adanya gitu kan ya, nenet gitu kan. Yang penting gue udah keluar udah. Tapi kalau orang yang nggak kenal gue pasti dibilang sombong. Iya, itu kan penilaian orang pasti beda-beda. Sombong gitu. Nah, itu tadi udah ada 2 pertanyaan. Ada lagi kayaknya yang baru masuk tuh. Nih, ada apa lagi ya kita ada lagi. Iya. Harus ke psikolog nggak kalau nggak nyaman sama sifat introvert? Gue belum bisa berdamai sama diri gue, kata dia. Perlu menurut gue. Ini kan disclaimer perlu. juga kan, kita kan nggak ada background psikolog ya, guys. Ini kan berdasarkan apa yang kita rasakan aja gitu. Jadi kalau pertanyaannya perlu nggak, ya sangat perlu. Jadi justru kalau misalnya kita itu ada ngerasain aneh dengan diri kita, misalnya nggak nyaman dengan sesuatu yang
kita alamin gitu ya. Kayak contohnya dia nggak nyaman dengan introvert dia ya. Iya, kayak Nah, gua. Dia belum ini bisa berdamai. Dia belum bisa berdamai, dia nggak nyaman. Takutnya nanti dia menyalahkan diri seperti yang teman Bang Iya, Tampan iya. bilang. Takutnya nanti malah ada lari ke gangguan jiwa itu. Iya, kan? bisa ke Karena aura bipolar. negatif terus gitu kan. Iya. Jadi dia perlu butuh teman curhat, tapi teman curhat yang berilmu, yang bisa Iya, memberikan benar, solusi benar, ke benar. dia. Dan setelah itu dia bisa memilih apa yang harus dia lakukan gitu. Dan perlu apa enggak ya perlu banget. Gua Iya. saranin sih itu sih. Perlu Lagian- banget lo temuin psikolog. Jangan malu ke psikolog karena stigmanya kalau ke psikolog itu kita gila, kita ada gangguan Iya. jiwa Iya, gitu kita kan. depresi, Gue juga ada pernah masalah. kok se extrovertnya gue pernah kok ngerasa kayak apa ya sedih banget atau gimana, ada lagi ngerasa nggak enak lah gitu. Gue pergi kok ke psikolog, gue ceritain apa masalah gue. Karena dia berilmu itu, dia kompeten ya dia ngasih saran, nggak kok lo gini gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu, bukan berarti lo gila, berarti lo apa, enggak gitu. Lo kalau ditanyanya perlu atau enggak, sangat perlu sih. Iya, karena itu teman tau. curhat. Asik tau. Setelah curhat tuh malah enak ya. Iya benar kayak Bener kan? enak deh. Iya kan, Iya. langsung ada solusi di situ. Iya, Jadi buat apalagi kamu- introvert kan yang jarang ngobrol sama siapa-siapa, Benar. sering ngobrol sama diri sendiri. Bagus sih kalau misalkan ke ini. Cuman Ke psikolog. karena dia satu sebangsa sama gua, sama-sama introvert. Siapa namanya yang baru nanya? Siapa ini? Siapa? Nggak tahu lah namanya. I'm Rotul Hafiz. 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 Nah, jadi maksud gua perlu berdamai dengan diri sendiri dan jangan selalu membandingkan dengan orang lain. Cari potensi yang terbaik di diri elu, terus kembangin lah di situ gitu. Benar. Boleh sih kita membandingkan diri dengan orang lain ya, mungkin ya buat takaran yang positif gitu Iya. kan ya. Tapi jangan apabila kita tidak mampu mengikuti orang lain terus kita memvonis diri kita itu nggak Iya, bagus. iya. Ya benar, setuju. Iya kan. Nah, untuk solusinya ya silakan datang ke psikolog terdekat Anda. Menurut gua pertanyaan terbaik sejauh ini yang masuk justru yang baru masuk ini loh. Oke. Jadi kita bisa Enggak, rekomendasi dari gua itu karena sebangsa sama gua. Oke, jadi menurut kalian nih voting nih. Kalau untuk- Bang Tampan kan yang barusan nih. Ah, Kalau gue perlu yang nggak itu. sih? Kalau gue yang dari Pan inilah introvert itu bisa mengikuti atau mengimbangi ambivert enggak? Kalau dari gue itu. Kalau lu Oke. yang mana nih pilih silakan. Enggak, itu rekomendasi dari kita orang Kita berdua. beda nih. Penentunya ada di host. Cing cing. Deng, deng, deng. Kita akan dapat dari apa? Pegadaian Syariah ya? Iya, Ya. ada bikin menarik di bagian syariah. Mungkin kita perlu diskusi dulu nih. Jadi saya tidak bisa memutuskan. Nanti apabila setelah acara ini tuh akan diumumkan di story kita. Oh, Di oke, story oke. aja. Oke, Story siap, kita siap. nanti di tag siapa pemenangnya untuk jawaban untuk pertanyaan terbaik ya. Oke. Oke, jadi abis acara ini Kalau lihat misalkan langsung story. dibagi dua bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Boleh nggak, Bang? Oh, Boleh paketnya nggak? cuma satu ya? Enggak, kalau misalnya nanti teman-teman mau give lagi atau hadiah menarik lagi dari Pegadaian Syariah, kita masih punya nanti di hari Jumat. Oh iya iya Pas iya. ada ngadain program Kupas podcast Ramadan. kita lagi. kupas Ramadan, langsung aja kasih pertanyaan terbaik juga nanti dapat hadiah menarik. Oke, sip. Jadi nanti Mantap. pemenangnya akan kita umumkan di Instastory Kupas Iya, Lampung. jadi Oke. nggak ada ruginya buat kalian yang nonton 1 jam acara ini selain dapat ilmu, Iya. dapat pencerahan juga seperti saya, dapat hiburan juga dari kita Dan dari dapat tadi kita hadiah. tawa dan dapat hadiah menarik. Mantap. Dan aku juga mau ngasih informasi nih dari Pegadaian Syariah. Jadi buat teman-teman yang ingin naik haji itu bisa banget, syaratnya itu murah banget, cuma DP dengan emas 3,5 gram. Bayangin 3,5 gram, teman-teman tuh dapat kuota untuk bisa naik haji. Jadi sudah dapat kursi, Bang. Cuman 3,5 gram. Iya, 3,5 Wah. gram, sisanya bisa dicicil. Jadi Di situ ada pengen. pilihannya. Lu kan enggak ya? Oh iya ya. Lo kan di agama gue, say. Dan nanti satu lagi yang Beda menarik. ya? Satu lagi yang menarik itu untuk di bulan ini itu free admin. Oh, free admin. Jadi untuk Wah. administrasi itu free di bulannya. Jadi buat teman-teman langsung aja datang ke Pegadaian Syariah untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Nah, gitu. perlu itu. Terima kasih Pegadaian Syariah. Keren. Oke. Jadi kira-kira udah berapa menit kita? Sudah 1 jam habis ya? 1 jam. Nggak kerasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol asik di sini di Asyik. Kupat Podcast dengan tema kita itu extrovert dan introvert. Mudah-mudahan teman-teman di rumah di sana mendapat informasi walaupun kita bukan expertnya ya. Iya. Kita hanya di sini lebih sharing, lebih bercerita pengalaman pribadi masing-masing. Benar. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, yang pengen nonton lagi jangan lupa nonton di channel YouTube kita di Kupas TV Lampung, di Instagram Kupas Lampung, dan di Facebook kita kupasuntas.co. Sampai ketemu di hari Jumat di acara Kupas Ramadan. Sampai jumpa, dadah.